pemateri kita yang sangat kompeten untuk membahas masalah ini, yaitu Bapak Dr. Wido Supraha MA. Dan beliau ini kenapa kita undang? Karena beliau ini pertama kali yang membongkar hal-hal yang negatif dalam permen ini. Membongkar pertama kali hal-hal yang negatif yang bertentangan dengan keislaman kita yang ada di permen ini. Lalu kemudian beliau sampaikan di Majelis Ormas Islam, ada 14 ormas, dan kemudian dari penyampaian beliau ini para ormas itu kemudian sadar, ya, di luar NU dan Muhammadiyah tadinya, sadar dan menyadari ada hal yang sangat urgent harus dikritisi dan dicegah dari permen ini. Di mana permen ini ditujukan untuk kampus. Oleh karenanya menjadi penting kemudian kita sebagai masyarakat kampus untuk mengkaji dan mengenali lebih detail tentang permen ini. Nah, dari kajian Dr. Wido itu terhadap permen ini, lalu kemudian direspon oleh 14 ormas itu dan memberikan pernyataan di media, di masyarakat, menuntut untuk permen ini tidak dilanjutkan atau dibatalkan, tidak diterapkan. Lalu kemudian ormas-ormas lain dan kampus-kampus lain kemudian juga bergeliat merespon kajian Dr. Wido itu, termasuk Muhammadiyah dan NU. Alhamdulillah. Ini kemudian menggelinding ini kritikan umat Islam terhadap permen ini sehingga menjadi sebuah kebutuhan, sesuatu yang sangat urgent untuk kemudian dibatalkan atau dirubah permen ini atau diberikan masukan-masukan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai Islam. Hari ini hari Rabu 10 November 2021, Alhamdulillah Universitas Islam Asy-Syafi'iyah kembali hadir mengadakan web seminar yang kedua yang bertemakan mengkaji Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dalam perspektif agama dan hukum. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah, Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus, SH, LLM, MBA. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Bapak Dr. Masduki Ahmad, SH, MM, Direktur Puskit, Pusat Kajian Islam dan Timur Tengah, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Bapak Dr. Khairan Muhammad Arif, MA, MED. Dan selanjutnya narasumber kita, yaitu pemateri kita, Bapak Dr. Widodo Supraha MA. Baiklah, para hadirin dan hadirat, kita langsung pada acara yang kedua, yaitu sambutan Direktur Puskit UIA, Bapak Dr. Khairan Muhammad Arif, MA, MED. Pada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Abdul Hamid, moderator kita pada hari ini. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur alhamdulillah kita bisa melaksanakan semacam webinar atau diskusi mengkaji Permendikbudristek ini nomor 30 tahun 2021 ini yang sekarang mengundang kontroversial yang sangat tajam di tengah masyarakat khususnya umat Islam karena permen ini sama sekali memang tidak mengakomodir nilai-nilai Islam, tetapi nilai-nilai kebebasan liberal dan seterusnya. Oleh karenanya ini perlu dikritisi memang dari perspektif Islam dan hukum. Pada hari ini alhamdulillah yang saya hormati dan saya muliakan pemateri kita yang sangat kompeten untuk membahas masalah ini, yaitu Bapak Dr. Wido Supraha MA.
beliau ini selain sebagai wakil ketua Majelis Ukhuwah, Majelis Ulama Indonesia, beliau ini memang konsen dalam hal undang-undang yang diproduk oleh pemerintah, DPR dan sebagainya. Lalu kemudian mengkritisi dan memberikan masukan-masukan kepada umat Islam. Dan beliau ini kenapa kita undang? Karena beliau ini pertama kali yang membongkar hal-hal yang negatif dalam permen ini. Membongkar pertama kali hal-hal yang negatif yang bertentangan dengan keislaman kita yang ada di permen ini. Lalu kemudian beliau sampaikan di Majelis Ormas Islam, ada 14 ormas, dan kemudian dari penyampaian beliau ini para ormas itu kemudian sadar, ya, di luar NU dan Muhammadiyah tadinya, sadar dan menyadari ada hal yang sangat urgent harus dikritisi dan dicegah dari permen ini. Di mana permen ini ditujukan untuk kampus. Oleh karenanya menjadi penting kemudian kita sebagai masyarakat kampus untuk mengkaji dan mengenali lebih detail tentang permen ini. Nah, dari kajian Dr. Wido itu terhadap permen ini, lalu kemudian direspon oleh 14 ormas itu dan memberikan pernyataan di media, di masyarakat, menuntut untuk permen ini tidak dilanjutkan atau dibatalkan, tidak diterapkan. Lalu kemudian ormas-ormas lain dan kampus-kampus lain kemudian juga bergeliat merespon kajian Dr. Wido itu, termasuk Muhammadiyah dan NU. Alhamdulillah. Ini kemudian menggelinding ini kritikan umat Islam terhadap permen ini sehingga menjadi sebuah kebutuhan, sesuatu yang sangat urgent untuk kemudian dibatalkan atau dirubah permen ini atau diberikan masukan-masukan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai Islam. Ini barangkali saya sebagai Direktur Pusat Kajian Islam dan Timur Tengah Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, kita mengangkat tema ini dengan para kawan-kawan tim pengurus Puskit ini untuk menjadi barangkali ini kajian pertama bagi universitas ya di Indonesia. Jadi universitas pertama yang mengkaji permen ini di level universitas adalah Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Semoga ini memberikan banyak masukan, manfaat dan seterusnya bagi kampus-kampus Islam di Indonesia dan umumnya bagi umat Islam tentunya. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan. Terima kasih Dr. Wido sudah bisa bersama kami dan memenuhi undangan kami. Semoga kajian-kajian ini tentang permen ini bisa memberikan banyak mungkin rekomendasi dan sebagainya nanti yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah dan umat. Demikian Pak Hamid, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur Pusat Kajian Islam dan Timur Tengah, Bapak Dr. Fairan Muhammad Arif, MA, MED. Untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Bapak Dr. Masduki Ahmad, SHMM. Kepada beliau kami persilakan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Ketua YAPTA Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus, SHLM, MBA, yang alhamdulillah hari ini berkenan bertindak sebagai keynote speech dalam pertemuan pagi hari ini. Kami meski barangkali menyisakan ada niat baik, sebenarnya Permen Ristek Dikti untuk melakukan pencegahan terhadap kejahatan seksual di kampus. Karena disinyalir sekarang ini marak kekerasan seksual dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya melindungi. Tapi sayang, karena barangkali dugaan kami, tim perumus peraturan menteri itu terdiri orang-orang yang tidak terlalu paham tentang nafas dan
yang sesungguhnya dirasakan oleh sebagian masyarakat Indonesia hanya mengundang tokoh-tokoh HAM yang jauh dari pemahaman-pemahaman secara komprehensif, maka jadilah Permen Ristekdikbud yang hari ini kita diramaikan, dan di sisi yang lain banyak tokoh-tokoh masyarakat kita yang meminta untuk ditinjau, bahkan bila perlu dibatalkan saja. Saya berharap melalui webinar ini kita bersama-sama satu suara dan berbuat agar Permendikbudristek ini dicabut. Ataupun kalau ingin dilanjutkan maka harus direvisi. Dan pembahasannya maupun penanganannya harus melibatkan ormas keagamaan dan juga para pemuka agama. Ada NU, Muhammadiyah, BKMT, Al-Wasliyah, dan juga semuanya ormas keagamaan dilibatkan sehingga kita bisa memahami bukan hanya apa yang disampaikan. Jadi tadi juga kan kita mendengar dari Pak Rektor bahwa biasanya di kalangan pengambil kebijakan itu mereka sudah mendapatkan secara matang gitu dari apa di bawah, dikaji di bawah oleh bawahannya gitu. Jadi kalau kita nggak peka terhadap hal-hal yang seperti ini, udah terlanjur dilaksanakan, walaupun ini sifatnya hanya Permendikbudristek, tapi ini sangat penting kaitannya dengan bagaimana hal-hal ini terjadi di perguruan tinggi. Demikian, sekali lagi saya terima kasih khususnya kepada Pak Khairon sebagai Direktur Puskit, bahwa apa yang dilaksanakan webinar hari ini sangat penting sekali, dan wabil khusus kepada Dr. Widodo Supraha MA, Wakil Ketua Komisi Ukhuwah MUI Pusat yang juga hadir, menyempatkan waktunya memberikan materi wawasannya kepada kita berkaitan dengan Permendikbudristek ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat, dan tentunya hasil daripada pertemuan ini harus kita sampaikan kepada masyarakat, baik itu melalui statement-statement kita ataupun melalui media, karena memang ini sangat penting sekali agar masyarakat luas juga bisa memahami. Tentunya kita sangat berharap bahwa apa yang disampaikan oleh kita diskusikan pada siang hari ini bisa menghasilkan yang terbaik buat umat Islam, tentunya sebagai mayoritas umat Islam di negeri kita, sebagai mayoritas, tetapi sering kita merasakan bahwa kita di dalam kebijakan-kebijakan menjadi minoritas karena kita tidak kuat di dalam ukhuwah kita, tidak kuat dalam dakwah. Oleh karena itu ini satu hal yang sangat penting, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sekalian, menjadi amal berkah kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kesempatan waktunya. Saya diberi kesempatan pada pagi hari ini kepada Pak Rektor, Pak Widodo, Pak Khairon, dan juga pada teman-teman sahabat sekalian yang hadir. Ada kurang lebih, saya lihat di sini ada 200 yang hadir. Mudah-mudahan menjadi amal berkah bagi kita sekalian. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah beberapa pesan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Delami Firdaus SH LLB, dan mengucapkan banyak terima kasih. Memang ada beberapa catatan, di antaranya adalah bahwa peraturan menteri ini sangat mengganggu, kemudian melanggar norma-norma intelektual, bahkan juga melanggar agama. Karena itu kira-kira kita sebagai umat Islam ini apa peran yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat, dan paling tidak kita di perguruan tinggi ini mengambil sikap ya. Paling tidak kita jangan sampai dikatakan seperti di dalam sebuah hadis, as-sukut bil ma'asiyati ma'asiyatun, diamnya kita dari perbuatan maksiat itu juga adalah maksiat. Sebelum kita lanjut pada acara inti, Pak Ketua Yapta, Pak Rektor, Pak Direktur, saya sampaikan bahwa partisipasi kita hari ini sudah mencapai 200 lebih, dan ini merupakan suatu kebanggaan buat kita. Tentu sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang ikut membantu jalannya acara ini.
Kita langsung pada cara inti, yaitu materi kita. Bapak Dr. Widodo Supraha MA. Sebelum saya memberikan waktu kepada beliau, saya ingin menyampaikan dulu apa itu CV beliau secara singkat. Ya, nama beliau kita sudah tahu, Bapak Dr. Haji Widodo Supraha. Pendidikan beliau S3. Bukan Widodo, dan Wido Supraha. Afwan. Bapak Dr. Haji Widodo Supraha. Afwan, Pak. Pendidikan beliau S3 Pemikiran dan Pendidikan Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. S2 Kajian Islam dan Wilayah Timur Tengah Universitas Indonesia Jakarta. Yang selanjutnya Ma'had Al-Hikmah, kemudian Ma'had Al-Fala, dan beliau ternyata juga alumni Libya jurusan bahasa. Adapun aktivitas beliau adalah Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI Pusat, Persatuan Umat Islam sampai sekarang 2020 sampai 2024. Kemudian Kepala Pusat Studi Islamisasi Sains Sekolah Pascasarjana UIK Bogor. Kemudian dosen tetap Sekolah Pascasarjana dan Kepala Gugus Penjaminan Mutu. Kemudian kelima, Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Darul Ulum Majalengka sampai sekarang. Dan insya Allah lebih lanjut kita akan bisa baca CV beliau, nanti insya Allah akan saya kirim ke chat sebelah biar kita lebih banyak, artinya biar kita lebih banyak waktu mendengarkan paparan beliau. Tentu kalau melihat CV beliau ini bukan orang sembarangan ya, banyak tentu kita berharap banyak sekali ilmu-ilmu yang kita bisa dapatkan dari beliau. Kemudian beliau juga punya alamat email, ada Twitter juga, ada Instagram. Insya Allah semua nanti akan saya kirim di chat sebelah biar kita bisa membaca dan mengambil serta bisa menghubungi beliau lewat nomor telepon beliau. Kepada Pak Dr. Wido Supraha MA, ada waktu 30 menit Pak, biar kita lebih banyak diskusi. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan Profesor Dr. Haji Dailami, Ketua Yayasan Islam Asy-Syafi'iyah yang sekaligus penasehat Puskit UIA. Yang kami muliakan Bapak Rektor UIA, Dr. Masduki Ahmad MPD, yang juga selaku pembina Puskit daripada Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Kemudian yang kami cintai Direktur Puskit, Dr. Khairon, MA, MED. Mudah-mudahan Bapak-Bapak semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keistiqomahan, dan keberkahan dalam usaha kita semuanya melahirkan generasi-generasi yang adil dan beradab di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islamis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang kami hormati, usaha manusia memang membutuhkan perjuangan ya. Hidup ini adalah pertarungan nilai, perebutan wacana. Maka umat Islam itu memang sejak dulu sudah dimotivasi oleh Allah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Memang Islam ini harus diusahakan agar dia tetap menang. Sebagaimana dulu Islam hadir ke Indonesia ini dengan dakwah cinta, maka kita ditugaskan untuk merawat. Guru kami Profesor Dr. Didin Hafiduddin selalu mengingatkan agar kita semuanya selalu
melakukan iqamatuddin, menegakkan agama. Karena agama ini memang harus dirawat. Karena 24 kali 7 jam mereka yang tidak sejalan dengan Islam atau membenci Islam bahkan, mereka juga sedang berjuang memenangkan nilai-nilai mereka. Di antara tuduhan yang korelatif dengan kajian kita hari ini adalah bahwa Islam ini adalah agama yang dianggap penegak budaya patriarki. Dan Islam ini adalah di antara penyebab diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Ide dan kesimpulan ini sebenarnya adalah ide dari Barat ketika mereka memiliki pengalaman panjang, trauma yang luar biasa di masa abad ke-8, abad 1 hingga abad ke-16. Maka kemudian akhirnya mereka meninggalkan jejak-jejak Tuhan dan kemudian mereka mengembangkan konsep dan teori mereka dengan tanpa kitab suci. Maka sejarah ini yang tidak boleh lepas ya, karena Islam itu ketika hadir di Jaziratul Arab justru menghadirkan satu kondisi yang berbeda dengan kondisi di Barat. Di Jaziratul Arab, perempuan yang mengalami diskriminasi, perempuan yang tidak diberikan hak-hak publik, perempuan yang kemudian tidak dipandang ya sebagai manusia yang terhormat, itu justru diubah dengan turunnya satu persatu ayat-ayat Allah, dengan wasiat-wasiat Nabi SAW yang terus-menerus, akhirnya hadirlah laki-laki dan perempuan yang setara di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan kebetulan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mayoritas umat Islam ini tidak pernah punya persoalan dengan diskriminasi antara laki-laki dengan perempuan. Justru kita diajarkan oleh Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Justru orang beriman itu standarnya adalah dia bagus akhlaknya kepada perempuan, pada istrinya misalkan. Nah, pandangan hidup ini yang harus secara jernih dan percaya diri kita narasikan kepada bangsa. Karena kita negara kesatuan Republik Indonesia yang non-blok, tidak ke timur, tidak ke barat. Kita sudah membangun negara di atas kesepakatan dengan Pancasila sebagai ground norm, ya, dan ketuhanan yang Maha Esa sebagai causa prima. Dari ketuhanan yang Maha Esa itulah kita bisa membangun kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, hingga melahirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka para founding father negara ini sudah sepakat ketuhanan yang Maha Esa itulah yang menjadikan causa prima. Bagi umat Islam, ketuhanan yang Maha Esa tentu bermakna berkitab suci. Karena kalau kita bertuhan tanpa berkitab suci, ini namanya theistic agnostic. Maka ketika kita berkitab suci, bagi umat Islam ber-Al-Quran, ber-As-Sunnah. Dari situlah kemudian muncul Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah dengan panduan para ulama salafus saleh, kemudian para ulama khalaf dan seterusnya. Maka sebagai umat Islam kita tidak boleh inferior, ya, meskipun sebagian bangsa Indonesia ini sepertinya inferior karena mengembangkan konsep-konsep hukum, pendidikan, psikologi, semuanya copy paste dari narasi-narasi yang mereka anggap terbaik dari Amerika dan seterusnya. Termasuk misalkan dalam persoalan LGBT. LGBT ini dalam manual terkait dengan mental disorder, pada versi 2 di Amerika itu masih dianggap sebagai penyakit jiwa. Tetapi dengan politik di Amerika, ditetapkanlah 7 pakar seksual waktu itu. Ternyata setelah diteliti 5 pakar adalah pelaku LGBT, 1 pakar terpapar LGBT, tinggal 1 saja, dan dari 1 orang itulah yang website pribadinya saya pelajari, dia sangat menyesali kenapa kemudian politik bisa masuk ke dunia pendidikan, sehingga 6 lawan 1 itu memenangkan satu ide bahwa LGBT bukan lagi penyakit jiwa. Maka di versi 3, akhirnya
LGBT tidak lagi menjadi penyakit jiwa dan sekarang sudah versi 5. Nah, versi 5 itulah yang digunakan di American Psychology Association. Maka bagi kampus-kampus sekular yang kemudian tidak memiliki narasi atau inferior sebagai bangsa Indonesia, akhirnya mereka mencomot dan menerjemahkan itu untuk menjadi narasi terkait tentang orientasi seksual misalkan. Nah, ini contoh yang sama terjadi pada Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 ini. Saya ingin sampaikan bahwa apa yang dinarasikan di Permendikbud ini bukanlah sesuatu yang baru. Kebetulan saya juga terlibat dalam memperjuangkan bersama guru-guru kita RUU penghapusan kekerasan seksual untuk ditolak waktu itu. Di mana di sana ada definisi, di sana ada naskah akademik. Yang patut kita sesali waktu itu adalah RUU penghapusan kekerasan seksual itu dibangun di atas naskah akademik yang secara jelas menjelaskan bahwa kami akan membuat undang-undang dengan standing legal teorinya adalah feminis. Ya, feminis ini bagi kita para peneliti itu kalau secara kajian bahasa, fe itu iman, minus itu kurang. Maka fe minus ya itu sebenarnya kurang iman gitu ya. Tapi standar legal teori yang tidak berbasis keimanan itulah yang kemudian dijadikan pasal undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Maka wajar kemudian RUU-nya luar biasa mengerikan dengan banyak persoalan. Singkat cerita di tahun 2019 RUU itu disepakati bersama anggota DPR, Menteri Hukum dan HAM untuk di-drop dulu dan difokuskan pada RUU KUHP. Karena Indonesia ini sampai hari ini tidak punya undang-undang ya terkait tentang perzinahan, terkait tentang LGBT. Ya, jadi kalau ada pesta LGBT ditangkap polisi, didata, habis itu dipulangkan karena tidak ada undang-undang. Atau kalau seorang dewasa seperti kita disodomi oleh orang, itu juga tidak ada undang-undang. Ya. Dan undang-undang KUHP ini adalah undang-undang yang telah dibuat ratusan tahun lalu di atas kapal VOC, dan itu belum banyak berubah hingga hari ini. Maka terjadilah judicial review 2 tahun yang kita ketahui bersama. Dari judicial review itu 2 tahun, pasal 24, 284, 285, 291, 292 itu coba diminta diubah. Kemudian 9 hakim Mahkamah Konstitusi waktu itu diketuai Bapak Patrialis Akbar, 5 orang itu menyetujui judicial review ini. Artinya insya Allah perjuangan umat Islam itu akan sedikit lagi berhasil. Tapi qadarullah Pak Patrialis Akbar ditangkap polisi. Nah, berubah kemudian struktur hakim MK. Kemudian ujung akhirnya yang menarik adalah keputusan hakim MK waktu itu bahwa diskusi 2 tahun ini tempatnya bukan di MK, tapi di anggota DPR. Ini mengerikan luar biasa. Jadi setelah 2 tahun proses panjang, judicial review, ternyata hasil keputusannya adalah bahwa Anda salah alamat untuk menyampaikan ini di kami. Dia harusnya di anggota DPR. Maka kita geleng-geleng kepala. Kenapa sampai 2 tahun MK melayani satu hal yang kemudian ternyata bukan wilayahnya? Dan itu tentu bagian cacat hukum yang menyedihkan bagi dunia hukum di Indonesia. Tapi oke lah, akhirnya itu digulirkan kembali ke DPR. Di DPR terjadi perdebatan RUU penghapusan kekerasan seksual, sampai akhirnya di drop RUU penghapusan kekerasan seksual dan diajukanlah RUU KUHP. Ketika RUU KUHP dikembangkan, ternyata di situ hukum kohabitasi seperti kumpul kebo, perzinahan, LGBT itu sudah dimasukkan semua di RUU KUHP versi terkini. Tapi waktu itu ada demonstrasi dari mahasiswa mengkritik masalah hukum ayam masuk ke pekarangan orang, hukum menghina presiden dan seterusnya. Sampai akhirnya Bapak Presiden, Bapak Joko kemudian membuat satu pidato waktu itu bahwa KUHP agar dihentikan. Dan saya ingat betul sehingga akhirnya periode akhir DPR lalu 2 undang-undang ini pun akhirnya tidak berjalan. RUU penghapusan kekerasan seksual di-drop dalam pengertian ditolak berarti. RUU KUHP pun diminta oleh Presiden di-drop, maka drop-lah semuanya. Masuklah pada DPR yang baru. Di DPR yang baru sampai hari ini RUU KUHP tidak dibahas dulu, tidak dijadikan prioritas.
Justru yang dijadikan prioritas adalah RUU penghapusan kekerasan seksual. Maka perjuangan umat lanjut lagi, ya kan? Lanjut lagi. Dan sekarang sudah berubah menjadi rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Yang itu juga perlu dikaji karena muatannya masih sangat kental seksual consent-nya. Nah, tetapi secara definisi sudah relatif lebih halus daripada RUU penghapusan kekerasan seksual. Relatif lebih halus meskipun muatan seksual consent-nya masih kuat. Nah, kenapa saya awali dari preambul ini? Karena nanti kita akan melihat satu cacat etika dalam konstitusi dengan turunnya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Di mana cacatnya? Bahwa ternyata seluruh narasi dari Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini diambil dari RUU penghapusan kekerasan seksual yang sebelumnya telah ditolak oleh rakyat, oleh wakil rakyat, oleh pemerintah. Sudah ditolak. Dan sudah bermetamorfosis menjadi RUU tindak pidana kekerasan seksual dengan definisi yang sudah jauh berbeda. Ya, dan sudah relatif mengakomodir 50% lah usulan daripada umat Islam. Artinya ada pejuang-pejuang feminis yang gerah karena usaha mereka di tahun 2019 akhirnya digagalkan oleh umat Islam pada khususnya dan oleh DPR dan pemerintah pada umumnya. Tapi kemudian mereka menyesali kok jadi berubah tidak sesuai dengan rencana mereka. Ya, khususnya di belakang ini ada Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Saya tidak tahu ternyata tiba-tiba mereka menggunakan satu instrumen yang mungkin lebih efektif dan lebih cepat untuk memukul siapapun yang tidak setuju dengan kekerasan seksual. Dan inilah yang sekarang sedang terjadi di Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, di mana isinya adalah mempercepat sesuatu yang pernah ditolak itu, sesuatu yang belum pernah disepakati di negara konstitusi ini, untuk kemudian segera diterapkan di tingkat kampus-kampus. Ini luar biasa, karena institusi pendidikan, institusi yang paling berwibawa di muka bumi, yang paling jernih, itu adalah pendidikan, wabil khusus kampus di pendidikan tinggi. Kalau di kampus kemudian dipukul, sehingga dia tidak bisa lagi merdeka, tidak lagi bisa lagi bebas, dalam menerapkan nilai-nilai kemanusiaan adil dan beradab, maka saya khawatir tidak ada lagi institusi yang bisa berbicara dengan jernih dalam hal ini. Nah, Permendikbudristek ini ternyata kemudian tidak berapa lama, ya baru-baru ini keluar lagi dukungan dari Kementerian Agama. Pak Menteri Agama langsung kemudian juga menyepakati mendukung dan membuat dan mengedarkan ya turunan daripada hal yang mirip dengan kekerasan seksual ini. Nah, yang pertama kegaduhan yang terjadi akibat kebijakan Permendikbud ini, saya kira ini bukan yang pertama. Minimal kalau kita ingat adalah terkait lahirnya buku ensiklopedi sejarah Indonesia yang ternyata tidak memuat sebagian sejarah ulama dan ormas Islam dan juga justru membuat citra positif bagi beberapa anggota PKI. Dan itu akhirnya banyak dikritik dan kalau tidak salah sudah di-drop sementara persoalan itu. Yang kedua juga seingat saya terkait munculnya peta jalan pendidikan yang kemudian cukup banyak kita kritik waktu itu, yang tidak jelas mana hulu mana hilirnya, dan sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma di negara kita. Dan inilah yang ketiga kemudian memunculkan apa yang disebut sebagai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Maka yang pertama ingin kita diskusikan sebagai para akademisi adalah tentu saja kita semuanya sepakat bahwa wanita adalah sesuatu atau sosok yang harus kita hormati dan muliakan. Maka segala peraturan yang berniat baik maka tentu harus kita dukung. Tapi kita juga belajar bahwa niat baik harus dilalui dengan proses yang baik. Dan di antara proses yang baik itu adalah mengambil dari referensi yang baik. Maka dan karena dia akan menjadi satu peraturan yang berlaku secara nasional, baik di kampus-kampus nasional maupun di kampus-kampus Islam pada akhirnya. Jadi sebenarnya kenapa kita harus membahas permen ini? Karena pada akhirnya nanti yang menjadi korban-korban daripada
permen ini adalah pada akhirnya para pimpinan, para dosen, dan siapapun yang berbicara sebagai bagian daripada akademisi kampus yang merdeka. Gitu ya. Terkait Permendikbudristek ini, tadi telah disebutkan bahwa alhamdulillah 14 ormas Islam dalam Majelis Ormas Islam sudah menolak dan sekarang sedang menyusun audiensi dengan menteri. Kemudian Majelis Ulama Indonesia melalui Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan HAM, Bapak Ihsan Abdullah juga sudah memberikan pandangannya di media. Saya juga sudah menitip pesan kepada Ustaz Khalil Nafis supaya di Ijtima Ulama yang sekarang sedang berlangsung agar hal ini dibahas. Ya, karena kita penting umat ini untuk segera bersikap mumpung ada Ijtima Ulama. Ya, bukan hanya pinjol atau pinjaman online yang dibahas, tapi juga ini ada persoalan yang penting. Kemudian Rektor Universitas Nahdlatul Ulama UNU Yogyakarta Prof. Dr. Purwosantoso juga sudah mengkritik secara detail di sini. Ya. Kemudian Muhammad Iqbal PhD, seorang pakar psikologi yang juga Ketua Ikatan Dosen Universitas Mercubuana, mengingatkan kepada kita apa dampak sosial daripada seksual zina atau seks atas dasar suka sama suka. Dalam kajian psikologi atau dalam kajian sosiologi, ini bukan sekedar bahwa zina itu haram dalam hukum agama, tapi hikmah kenapa agama mengharamkan zina itu sudah dirasakan hari ini. Ya, kata beliau, seks atas dasar suka sama suka itu justru banyak menyebabkan hamil di luar nikah, ya, aborsi, ya, berkembangnya penyakit infeksi menular seksual, HIV/AIDS, kekecewaan yang menyebabkan depresi dan bunuh diri, hingga menjadi pelaku prostitusi karena kekecewaan setelah habis manis sepadi buang, akhirnya menjual diri, apalagi bila terjadi antara dosen dan mahasiswa yang sudah tentu melanggar norma sosial dan keagamaan. Nah, kita belum bicara lagi orang yang kehilangan nasab akibat seks bebas. Nah, ini dampak-dampak sosial yang tidak pernah dibahas dalam pembangunan peraturan-peraturan yang terkait dengan hal ini. Bahkan yang menyedihkan di tahun 2020 kemarin, ketika sebagian mengusulkan rancangan undang-undang ketahanan keluarga, ternyata mayoritas DPR menolaknya. Padahal itu luar biasa, rancangan undang-undang itu kalau berhasil ditegakkan, itu ketahanan keluarga Indonesia itu mendapatkan perlindungan yang luar biasa. Nah, ini sekarang justru ketahanan keluarga itulah yang sekarang akan dihancurkan, ya, dilemahkan, ya, sehingga akhirnya setiap manusia bebas sesuai kepentingannya masing-masing. Baru saja juga saya mendapatkan pesan dari bahwa Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Bapak Ahmad Tholabi Karli, yang beliau ini juga Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam PTKIS Indonesia, juga menyatakan ya kritiknya terkait tentang sexual consent, juga voluntary agreement dan seterusnya, ya. Tapi memang di Republika akhirnya kita membaca berita harus memilih, ya. Ini bagaimana Muhammadiyah juga sudah mulai bersuara, tapi Menak malah justru mendukung Permendikbudristek yang kontroversial ini. Ya, Muhammadiyah saya lihat di website-nya sudah membuat siaran pers, Ormas Persatuan Umat Islam juga di website-nya sudah membuat pernyataan sikap, dan ormas-ormas yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu juga telah membuat itu. Maka sekarang kita mari masuk pada materi kontennya. Saya sudah memberikan warna kuning pada poin-poin penting dari Permendikbudristek ini. Yang pertama adalah dalam hal ini ruh Pancasila, agama, dan budaya di Indonesia seperti biasa tidak mereka kutip. Baik di RUU penghapusan kekerasan seksual, maupun di Permendikbud ini, maupun di RUU yang terkait, biasanya mereka meniadakan aspek agama, aspek ketuhanan Yang Maha Esa. Dan ini dapat dipahami karena apa yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa agama itu dianggap oleh mereka sebagai pengembang budaya patriarki dan penyebab lahirnya diskriminasi antara laki-laki dengan perempuan. Maka akhirnya mereka lebih condong untuk berkiblat, ya, menjadikan Indonesia ini berkiblat pada konvensi nasional, ya, ini Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Yang ini nanti menjadi satu dasar perilaku lesbian, ya, yang tidak boleh didiskriminasi. Ya, lebih jelas nanti akan kita sebutkan, karena kalau kita sudah berreferensi pada ini nanti tergambar dengan jelas
apa kemauan secara detail dari permen ini, karena kiblatnya udah keliru gitu ya. Nah, yang kami maksud di antara kalimat-kalimat yang jelas mengcopy paste dari RUU penghapusan kekerasan seksual yang sudah ditolak oleh rakyat, oleh anggota DPR, oleh pemerintah, tapi ternyata secara diam-diam di 31 Agustus 2021 dimasukkan ke permen ini, ya, tanpa melibatkan para ormas, tanpa melibatkan masyarakat. Ini bagi saya adalah penyimpangan kode etik dalam perjuangan konstitusi. Karena sesuatu yang belum pernah diputuskan oleh negara, akhirnya dipaksakan melalui Permendikbud ini. Yang memang itu sangat efektif, karena menteri punya hak untuk membuat permen itu. Tapi kita bicara etika, bukan sekedar hak. Apa persoalan dari hal ini? Di sini dijelaskan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, fungsi reproduksi seseorang, dan seterusnya. Ya, saya ingin singkat saja, karena waktu kita singkat. Persoalan paling mendasar bagi akademisi yang memahami dan mengerti kata per kata, diksi per diksi, adalah kalimat yang tidak biasa dipakai di Indonesia, yaitu ketimpangan relasi kuasa dan atau gender. Ya, inilah buah persoalan itu. Makanya kalau kita ingin memperjuangkan sesuatu, maka fokus pada sumber masalahnya, root cause-nya apa. Dan bagi kami, root cause-nya itu ada pada penggunaan kosakata yang tidak familiar. Kenapa tidak familiar? Karena dia terjemahan bebas dari konsep di Barat. Ya, jadi ini nanti kaitan dengan marital rape. Di Barat itu memuja hubungan bebas daripada pernikahan. Maka konsep marital rape itu lebih mempersekusi orang yang sudah menikah daripada orang yang tidak menikah. Maka suami memaksa istri melakukan hubungan seksual, itu pun nanti dimasukkan sebagai kekerasan seksual. Karena orientasinya itu menghukumi orang yang sudah menikah dan membebaskan orang yang belum menikah untuk melakukan apapun sekehendak mereka. Itu ruh dari Barat itu ke arah sana. Maka kita coba kaji ya kaitan relasi kuasa atau gender, ataupun hal slide ini apa persoalannya. Persoalannya yang pertama adalah, tadi saya ulangin kembali, ada penyimpangan etika konstitusi di sini. Karena sesuatu yang belum disepakati bahkan ditolak, bahkan sudah berubah. Seandainya pun ingin meng-copy-paste, yang di-copy-paste itu paling banter RUU TP Min-KS, harusnya tindak pidana kekerasan seksual. Yang itu sudah berubah definisinya, bukan yang lama yang sudah ditolak. Gitu. Jadi ini merupakan satu etika yang menyimpang bagi kami. Yang kedua, spirit kampus merdeka itu akhirnya hanya menjadi spirit yang kosong, slogan yang kosong. Kenapa? Karena kampus ini akhirnya dibuat kampus merdeka yang sebenarnya tidak merdeka. Dengan apa dia tidak merdeka? Dengan senjata penghentian bantuan pembiayaan dan penurunan akreditasi. Nah, itu secara jelas nanti disebutkan di dalam permen ini, siapapun yang tidak ikut dengan permen ini, maka bantuan pembiayaan negara akan dihentikan dan akreditasi akan diturunkan. Maka kampus-kampus yang khawatir dengan akreditasi dunia, maka mereka pun akhirnya mungkin akan diam minimal. Dan inilah senjata yang juga dilakukan oleh negara-negara asing ketika memberikan pinjaman ke banyak negara. Salah satu klausulnya adalah negara harus melakukan, salah satu checklistnya apa? Sosialisasi terkait tentang kesetaraan gender dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu biayanya cukup besar hari ini. Ya, kita tahu Bapak Yusuf Kalla ketika jadi wakil atau sesudah ya waktu itu, beliau katakan untuk memasukkan LGBT di Indonesia ini gampang sekali. Dari 600 anggota DPR itu cukup satu orang dikasih 2 miliar dan dananya tersedia dari PBB karena PBB sudah mendukung LGBT. Itu akan sangat mudah Indonesia ini mendukung LGBT. Maka tinggal kampus-kampus Islam seperti Asy-Syafi'iyah lah yang kemudian kita bergerak untuk menolak ini. Ya. Nah, berikutnya diskusi terkait tentang relasi kuasa. Jadi konsep relasi kuasa ini sebenarnya kalau disingkat penjelasannya, ini berkiblat pada tubuhku adalah milikku sendiri. My body is mine. Ya, tubuhku milikku sendiri. Tidak ada satu orang pun, tidak juga ayah bundaku, tidak juga guru dosenku, tidak juga ustadzku, tidak juga masyarakat sekitar yang boleh berkomentar tentang apapun yang aku lakukan untuk diriku sendiri. Nah, ini konsep relasi kuasa. My body is mine. Nah, ini kemudian nanti dibawa kepada konsep sexual consent. Ya, bahwa satu hubungan seksual atau perilaku seksual selama tidak ada ancaman, selama tidak merugikan orang lain, ya, selama dilakukan suka sama suka,
maka siapapun harus menerima ini sebagai konsep. Maka nanti baik benar, halal haram bukan lagi berkiblat pada Tuhan yang Maha Esa. Bukan lagi pada konsep adil dan adab yang difahami dalam di mana dua kosakata itu ada, yaitu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi dari apakah orang itu setuju atau tidak setuju. Ada ancaman atau tidak ada ancaman. Inilah standar Barat, karena Barat tidak beragama. Tapi ketika itu diadopsi di negara Kesatuan Republik Indonesia yang non-blok, yang kita beragama, tentu dia tidak kompatibel gitu. Kemudian relasi gender. Ya, saya sering sampaikan di banyak forum, ya mohon maaf kepada Bapak Ibu mungkin kalau tidak setuju. Ini ada persoalan yang kita hari ini sering menggunakan, yaitu gender. Bagi saya, kosakata ini kita nggak boleh kembangkan di kampus. Kenapa? Karena Tuhan itu menciptakan seks, jenis kelamin. Ya, what is your sex? Man and woman, laki-laki perempuan. Tapi begitu kita buat email di Gmail katakan hari ini, what is your gender pertanyaannya? Itu jawabannya 4, bukan lagi man and woman, tapi male, female, ya kan, cannot be stated, unknown. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Karena gender ini adalah sosok yang dikembangkan oleh feminis, ya, yang terkait singkatnya ya, kalau kajian filosofisnya panjang, singkatnya adalah gender itu adalah konstruksi sosial yang membangun orientasi seksual. Jadi dunia harus menghormati orientasi seksual berbasis ya konstruksi sosial. Konstruksi sosial itu bisa orang tuanya yang betul-betul memodify anak ini sejak kecil jadi perempuan. Itulah studinya Dr. Henry Solahuddin, peneliti INSIS langsung ngambil S3-nya langsung di Thailand itu. Makanya pakar gender itu hari ini Dr. Henry Solahuddin karena dia meneliti langsung. Ya, meneliti langsung dari Thailand dan mengambil S3-nya di sana langsung. Ya. Jadi itu contoh konstruksi sosial. Atau kemudian bentuk-bentuk konstruksi sosial lainnya. Misalkan anak laki-laki yang lingkungannya adalah perempuan, tetangganya perempuan, dia akhirnya dia menjadi sosok kemayu. Maka orientasi seksual yang berubah itu bukan untuk dikembalikan dan disehatkan kembali dalam kacamata dunia, tapi harus dihormati, jangan diubah. Ya, maka muncullah persepsi-persepsi bahwa itu datang dari Tuhan. Nah, yang menarik orang-orang ateis, peneliti-peneliti ateis itu membuat penelitian. Dia cari, betulkah Tuhan menciptakan ada manusia namanya LGBT? Ternyata mereka tidak menemukan ada selain kromosom XX dan XY. Tidak ada kromosom XYZ. Akhirnya mereka bilang, no one was born as gay. Tidak ada seorang pun yang terlahir sebagai seorang gay. Dulu, nak. Bismillah. Baik. Tolong yang lain ditutup dulu. Berikutnya, saya lanjutkan bahwa akibat dari masuknya relasi kuasa dan relasi gender ini secara de facto memberikan karpet merah bagi para penumpang gelap seperti seks bebas dan zina laknat LGBT. Jadi kalau kita katakan Mendikbud mendukung seks bebas dan LGBT, secara harfiah nggak benar. Karena tidak ada kalimat itu di Permendikbud. Tapi untuk melegalisasi seks bebas dan LGBT, itu para pembisik, para orang-orang di sekitar, pembuat keputusan, itu akan membuat tahapan-tahapan yang sistematis. Dimulai dari pembuatan teks-teks konstitusi seperti ini, yang pada akhirnya nanti undang-undang lainnya pun diminta untuk berkiblat pada peraturan-peraturan terbaru. Ya, di antara strategi mereka yang sudah kita baca nanti adalah mengubah RUU perkawinan. Ya, bahwa kalau hari ini perkawinan itu antara laki-laki dengan perempuan. Ke depan bisa saja antara dua anak manusia yang saling mencintai. Ya. Berikutnya adalah kita tahu bahwa dunia pendidikan itu sudah dimulai sebelum negara ini ada. Ya. Dan setiap ormas mulai dari Al-Irsyad yang di Tanah Abang Al-Irsyad Al-Islamiyah ataupun Syarikat Islam ya atau apapun itu ya dan seterusnya, mereka semuanya bergerak dalam pendidikan dan dakwah. Tapi ketika satu senjata untuk memukul dunia pendidikan dibuat dengan tidak melibatkan ormas Islam yang telah mengelola pendidikan sebelum NKRI ini berdiri, ini keluar dari etika seorang pemerintah yang menjadi pengayom, pemimpin musyawarah dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana mungkin seorang pendidik nanti dipersekusi hanya karena dia ingin menegakkan nilai-nilai yang dia pahami dalam agamanya misalkan. Nah, karena itulah kemudian persoalan berikutnya juga perlu ingin saya sampaikan.
kosakata kekerasan dalam dunia hukum itu tidak terlalu dikenal. Dalam kitab undang-undang hukum pidana, itu istilah dikenal adalah kejahatan. Ya, ada kejahatan kesusilaan. Nah, maka kemudian perjuangan umat Islam itu diantaranya diarahkan bukan pada sekedar menolak kekerasan seksual, tapi juga mendukung kejahatan seksual. Kenapa? Kejahatan seksual itu telah mengcover apa yang diinginkan oleh para feminis terkait tentang kekerasan seksual, lebih komprehensif. Sehingga kalau kita ingin memperjuangkan hal terkait ini, kita memperjuangkannya jangan parsial dan jangan melahirkan persoalan baru. Langsung kita bingkai dengan satu hukum yang lengkap. Bagaimana hukum perzinahan di kampus, katakan. Bagaimana hukum LGBT di kampus. Bagaimana laki-laki dengan laki-laki berpacaran di kampus. Dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini hal yang paling yang menjadi titik persoalan dari kalimat itu. Nah, Komnas HAM ini termasuk yang sangat dekat dengan LGBT. Ya, saya barusan saja membaca prinsip-prinsip Yogyakarta, yaitu prinsip-prinsip pemberlakuan hukum HAM internasional dalam kaitannya dengan orientasi seksual dan identitas gender yang dijadikan prinsip-prinsip Yogyakarta. Ini luar biasa isinya. Ya. Jadi kita ini tidak sejalan kalau bicara dengan Komnas HAM maupun Komnas Perempuan yang sudah tercemar dengan feminis. Ya, padahal kedua komisi ini dibiayai oleh pemerintah kalau tidak salah dalam menjalankannya. Nah, maka filosofis yang persoalan itu kemudian kita lihat dalam tataran teknisnya. Apa sih persoalan Permendikbud ini? Akhirnya salah satu prinsip pencegahannya adalah kesetaraan gender, gitu ya, kesetaraan gender. Nah, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kenapa kita harus menolak gender? Tadi sudah jelas, begitu kita soundingkan gender, meskipun di kepala kita laki-laki perempuan, tapi dunia hukum menghukumi gender itu adalah orientasi seksual. Jadi laki-laki yang seksnya laki-laki, tapi berorientasi female, dunia pendidikan harus menerima. Ya, seorang yang berkelamin perempuan, woman, tapi berorientasi seksual male, dunia pendidikan harus menerima. Dan dimulai dari pendidikan tinggi nanti berlanjut kepada SMA, SMP, SD, TK. Ya, berprinsip pada my body is mine. Maka ini bukan sekedar bicara Permendikbud. Ini bicara ketahanan keluarga nasional di masa depan. Upaya-upaya penghancuran yang negara lain sudah mengalami itu. Nah, silakan Bapak Ibu nanti sering-sering membaca website familywatch.org. Ini satu institusi LSM di Barat yang diberikan kantor di PBB dan relatif masih seide dengan kita. Ya, kenapa? Karena memang cukup banyak aktivis Kristen taat yang ada di ormas tersebut yang di tahun 2020 Agustus kalau tidak salah, mereka secara resmi menyampaikan surat bahwa kami menginginkan agar PBB menarik penggunaan kosakata gender itu, kembalilah kepada seks saja, jenis kelamin, karena dampaknya itu akhirnya luar biasa pada ketahanan keluarga di Barat. Ya. Nah, Barat telah mengalami kerusakan, Indonesia ingin dibawa ke arah sana, gitu. Nah, sekarang pasal-pasal apa yang kemudian menjadi turunan daripada prinsip keadilan dan kesetaraan gender? Nah, ini satu contoh yang saya berikan warna kuning, ya. Bukan contoh sih, ini hanya inilah persoalan-persoalan yang ada di Permendikbud yang saya berikan warna kuning, ya, menurut hemat kami. Satu, disebut kekerasan seksual itu adalah ketika seseorang itu menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Nah, what is gender? Kita udah paham tadi. Nah, apa yang disebut sebagai kondisi tubuh, tampilan fisik? Ya, saya sering mencontohkan kalau ada laki-laki, mohon maaf ya, meskipun belum tentu ya, laki-laki kadang-kadang kemayu, ya, kemayu. Ya, kita tidak menghukumi dia LGBT, tidak. Tapi seorang laki-laki di dunia pendidikan di kampus, ya, itu ada seorang dosen di salah satu fakultas ilmu budaya di salah satu kampus. Dia punya mahasiswa jalannya kemayu. Dosen yang benar, dia akan tegakkan, nak, Anda laki-laki, tangan Anda jangan begini. Itu dosen yang benar. Karena kita membangun adab, membangun etika. Tapi itu saja kalau dilakukan, apa yang terjadi? Ya, ini bisa ditafsirkan bahwa seorang dosen itu melakukan ujaran. Ujaran apa? Ujaran yang mendiskriminasi orientasi seksual seseorang, gitu loh. Ya, orientasi seksual seseorang. Maka yang disalahkan bukan anak tersebut, yang disalahkan adalah dosennya. Maka dosen nanti jadi robot, sekedar pengajar, tidak boleh menetapkan nilai. Nah, itulah kira-kira persoalan berikutnya.
Nah, persoalan-persoalan berikutnya kita akan banyak diberikan pasal-pasal tentang tanpa persetujuan, ya. Tidak boleh merekam seksualitas tanpa persetujuan, mengunggah foto tanpa persetujuan, menyebarkan informasi tanpa persetujuan. Sekali lagi ini bahasa hukum. Ya, terlepas dari Menteri Agama, Menteri Pendidikan mengatakan kami membangun ini berbasis akhlak. Tapi untayan kalimat itu nggak nyambung sama konteks teks kalimat. Karena nanti Pak Polisi ataupun Satgas itu menghukumnya kan teks. Tafsir hukum hakim, jaksa, pengacara itu teks. Bukan kalimat Pak Menteri. Jadi orang bisa saja mengatakan kami itu nggak bermaksud begitu. Tapi kita sedang bicara teks, bukan maksud seseorang. Karena nanti yang dihukum itu bukan maksud seseorang, tapi teks. Dan sejak tahun 2018 saya bergelut dengan masalah ini. Banyak bicara dengan profesor hukum. Mereka mengatakan di hukum sendiri ada 9 mazhab tafsir untuk teks yang jelas. Apalagi kalau teksnya multi tafsir. Bagaimana cara menghukuminya? Nah, apalagi kalau kaitan proses pembuktian, ya kan? Pembuktian orang itu merasa dihina, merasa direndahkan, itu pembuktiannya sulit, ya. Kasus terbaru di Barat itu kasusnya pernikahan John Depp, ya. Johnny Depp apa John Depp itu, seorang artis, ya. Itu 2 tahun kasusnya karena kekerasan seksual. Hanya karena laporan dari istri yang merasa direndahkan. Setelah 2 tahun, ternyata kasus itu nggak benar. Istrinya berbohong. Nah, apakah kasus-kasus seperti itu ingin terjadi di Indonesia? Tentu tidak, gitu kan. Nah berikutnya, ya membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban, ini kekerasan seksual. Artinya, mafhum mukhalafahnya, ada gium kontrarionya, bahwa ya kalau kegiatan seksual dan transaksi seksual itu disetujui, dia tidak dibahas di kampus, tidak diberikan nilai di kampus. Ya, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan. Ya kan, membuka pakaian korban tanpa persetujuan. Memaksa korban untuk atau memaksa korban untuk melakukan transaksi. Ya, jadi kalau transaksi tidak dipaksa, nggak apa-apa. Ya, selama semuanya disetujui. Nah, termasuk juga memaksa aborsi, memaksa hamil. Ya, kalau aborsi tidak dipaksa, nggak ada masalah. My body is mine kok, tubuhku milikku. Ya, kalau aku ingin aborsi, terserah aku. Nah, kira-kira begitulah cara pandangan Barat yang ingin dibawa di Permendikbud ini. Nah, kemudian pasal ini menjelaskan siapa yang boleh memberikan persetujuan. Nah, maka yang boleh memberikan persetujuan itu adalah anak yang sudah dewasa. Ya, kalau belum dewasa dia belum boleh persetujuan korban. Jadi untuk menyetujui ya hubungan seksual, transaksi seksual, undang-undang ini menghukumnya bukan agama, tapi umur. Ya, kalau umur sudah dewasa silahkan Anda buat persetujuan di antara kalian. Nah, inilah yang disebut sebagai turunan konsep seksual konsen dari Barat, gitu ya. Maka kemudian undang-undang ini mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ditetapkan oleh kementerian. Pertanyaan saya, siapa yang buat modulnya? Apa definisinya? Akhirnya di brainwashing lah para pendidik itu, dipaksa untuk mempelajari konsep-konsep terjemahan dari Barat. Ya. Akhirnya nanti orang akan cari-cari dalil ayat Quran untuk membenarkan itu. Dan sekarang sudah banyak. Ya. Di Al-Quran itu nggak ada kok bicara laki-laki harus menikahi perempuan. Di Al-Quran itu nggak ada kok perbincangan tentang sholat ya 5 waktu dan macam-macam. Akhirnya mulai dibuat lemah dalam hal ini. Nah, kemudian setiap kampus harus menyusun pedoman pencegahan penanganan kekerasan seksual yang membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik di luar jam kampus. Nah, kalau semua itu tidak dilakukan, maka akan ada sanksi. Nah, inilah alat pemukulnya tadi. Penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana prasarana perguruan tinggi. Wah, ini kalau perguruan tinggi enggak mandiri, ya bergantung pada pemerintah, selesai nih. Ya. Kemudian yang kedua, penurunan tingkat akreditasi untuk perguruan tinggi. Nah ini akhirnya alat-alat pemukulnya. Nah, maka kemudian dampak daripada peraturan ini harus membentuk anggota panitia seleksi. Yang boleh menjadi panitia seleksi adalah yang pernah mendampingi kekerasan seksual, pernah melakukan kajian tentang gender dan kekerasan seksual, pernah ikut organisasi LSM kekerasan seksual, ya dan seterusnya. Pertanyaan saya, ini mengarah kepada monopoli siapa nih? Ini mengarah pada monopoli orang-orang yang berjuang di feminisme. Akhirnya feminisme lah yang jadi pemimpin di kampus ini, di setiap kampus pada akhirnya. Ya.
Nah, termasuk juga anggota Satgas itu adalah pernah mendampingi korban kekerasan seksual, pernah melakukan kajian dan seterusnya. Ya. Kemudian Satgas nanti tugasnya apa? Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, dan ini ada biayanya semuanya. Dan ini nanti ujungnya adalah proyek, ya. Proyek berbasis monopoli orang-orang yang mendukung dengan feminisme. Dan ternyata peraturan menteri ini telah berlaku sejak 31 Agustus 2021, tapi kita baru bocornya bulan Oktober kemarin, gitu ya. Nah, jadi ini kerja senyap, kerja diam, kita juga para pionir ormas tidak tahu dan seterusnya, ya. Nah, kalau begitu umat Islam harus ngapain? Ya, kita bukan penolak kekerasan seksual, tapi kita juga nggak setuju istilah kekerasan seksual. Jadi kalau kemudian apa-apa yang dialami hari ini seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, perzinahan, dan seterusnya, maka mari kita katakan dia kejahatan seksual. Tapi juga jangan katakan bahwa Indonesia ini belum melindungi orang yang diperkosa, belum melindungi orang yang dilecehkan. Buktinya para peleceh, para pemerkosa udah dihukum kok banyak oleh negara. Bahkan di polisi itu sudah ada ruang khusus perlindungan perempuan dan anak. Itu di setiap kepolisian, ya. Tapi memang ya hukum untuk LGBT dan zina belum ada, ya. Kemarin seorang pakar hukum bilang kepada saya, ya, karena ada seorang profesor bilang, enggak kok, enggak apa-apa, ini teks Permendikbud ini enggak ke sana maksudnya. Kata beliau telah menutup mata bahwa di negara ini enggak ada peraturan undang-undang terkait orang berzina dan seterusnya. Nah, khusus tentang Permendikbud, ya, bagaimana seharusnya kalaupun dia ingin tetap dilanjutkan, ya, kalaupun dia ingin tetap dilanjutkan. Nah, maka ya ini saya kutip dari Paham, yang isinya para praktisi hukum dan pemerhati hukum. Paham itu Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mereka baru saja mengirimkan surat ke Menteri Pendidikan bahwa solusinya apa? Pertama yang singkatnya adalah hapus saja istilah tanpa persetujuan itu. Ya, kalau memang betul-betul kita tidak menginginkan di antara sivitas akademika saling memperlihatkan alat kelaminnya, sederhana, hapus saja tanpa persetujuan. Jadi kalimatnya memperlihatkan alat kelamin kepada orang lain itu tidak boleh di kampus. Nah, itu kita setuju, nggak ada masalah. Kemudian mengambil, merekam, mengedarkan foto, hapus saja tanpa persetujuan. Jadi dilarang mengambil, merekam dan atau mengedarkan foto. Begitu juga mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi sekalian dilarang. Nggak usah pakai istilah tanpa persetujuan. Ya, menyebarkan informasi terkait tubuh, hapus saja. Gunakan ini saja dengan menghapus tanpa persetujuan. Jadi seluruh kosakata tanpa persetujuan, kosakata yang tidak disetujui, ini dihapus saja semuanya. Termasuk kalimat memaksa nih, memaksa korban untuk transaksi atau kegiatan seksual, hapus kata memaksanya. Ya, langsung kepada melakukan transaksi atau kegiatan seksual. Nah, ini usulan Paham ya yang sudah masuk ke Menteri dan bisa kita jadikan referensi karena ini dibahas oleh para pakar hukum dan praktisi hukum. Berikutnya adalah kalimat bahwa yang disebut persetujuan korban itu dianggap sah dengan prasyarat seterusnya, itu nggak perlu ada. Cukup dihapus saja nih. Semua kalimat ini dihapus semua. Ya, tidak sedang dalam kondisi alkohol, tidak seterusnya. Intinya ini kan kalimat seksual konsen semuanya. Nah, ini dihapus saja semuanya pasal 3. Jadi murni tidak boleh hal-hal yang diinginkan itu tidak boleh, baik tanpa persetujuan maupun persetujuan. Nah, hal pendukungnya semuanya dihapus. Nah, inilah kemudian salah satu solusi ya, merevisi Permendikbud itu atau sekaligus menolak ya. Baik, karena waktu kami tadi mohon maaf dibatasi 30 menit, saya cukupkan demikian. Mudah-mudahan cukup jelas baik dari aspek filosofis, konten maupun solusi yang dapat kita berikan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh upaya, semangat persatuan untuk kebaikan ketahanan keluarga di masa depan dan kemandirian kampus-kampus di Indonesia. Mudah-mudahan negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negeri baldatun thayyibatun rabbun ghafur karena aspek-aspek ketidakberkahannya segera dihapuskan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, tidaklah seorang yang berada pada sebuah kaum yang di dalamnya dilakukan suatu kemaksiatan, mereka mampu mengubah kemaksiatan tersebut lalu tidak melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan siksa kepada mereka sebelum mereka meninggal dunia.
Terima kasih kami ucapkan, kami sampaikan kepada Bapak Dr. Wido Supraha MA. Tentu banyak sekali ilmu yang telah diberikan oleh beliau. Dan tentu kami berharap para hadirin dan hadirat Bapak Ibu sekalian menyimak dengan baik, dan ini merupakan salah satu cara kita dalam rangka kita bahwa kita ini tidak sepakat dengan permen ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, ada 3 poin sebelum kita pindah ke kedua. Yang pertama, bahwa wanita itu adalah makhluk Allah yang paling terhormat. Oleh karena itu harus kita muliakan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan zina. Nah, apakah hikmah di balik pelarangan seks bebas itu? Tentu tidak ada yang pengen lahir dari hasil dari perzinahan. Kemudian Permen nomor 30 tahun 2021 ini tentang kekerasan seksual. Ini dari segi bahasanya ya seakan-akan mengizinkan, ya, karena tadi ada kata-kata tanpa izin atau tanpa persetujuan korban. Jadi seakan-akan permen ini mengizinkan pacaran, mengizinkan seks bebas. Kalau dulu mungkin kita bisa pahami itu terjadi di luar, dengan adanya permen ini itu bisa jadi seks bebasnya di dalam kelas. Karena di sini ada persetujuan. Jadi kalau dosen-dosen melarang itu bisa dikenakan peraturan atau melanggar, sehingga seakan-akan kita harus memberikan ruang. Dan tentu lebih menariknya lagi, kita dengarkan pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Khairuan Muhammad Arif MA MED. Beliau adalah dosen Fakultas Agama Islam sekaligus Direktur Puskit UIA. Kepada Pak Dr. Khairuan ada 30 menit Pak, berharap agar supaya, karena ini sebentar lagi sepertinya azan lebih cepat, sehingga kita lebih memperbanyak perdiskusi. Dan Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya bisa kirim lewat chat, insya Allah ya kita akan catat dan kita akan tanyakan kepada pemateri. Kepada Pak Dr. Khairuan kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator Dr. Abdul Hamid. Saya tidak sampai 30 menit, paling 15 menit insya Allah Pak Hamid. Bapak, Ibu-Ibu, bil khusus Dr. Wido yang sudah menyampaikan informasi yang luar biasa ya terkait Permendikbud ini. Ini luar biasa ya, informasi-informasi yang kita baca di media ternyata tidak sedetail apa yang disampaikan oleh Dr. Wido. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Mencermati Permendikbud Ristek ini, saya melihat setidaknya ada 7 hal dalam sorotan agama kita tentang permen ini. Yang pertama, permen ini sangat bertentangan dengan Pancasila. Karena tadi sudah disampaikan oleh Dr. Wido, dan juga diksi dan narasi yang ada dalam permen ini itu sangat bertentangan dengan Pancasila. Ya, sangat bertentangan dengan Pancasila. Sementara pemerintah itu menggembor-gemborkan agar supaya kembali ke Pancasila, NKRI, dan seterusnya. Dan ini sangat paradoks dengan semangat itu. Yang kedua, ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Di Republik ini ada 86% umat Islam. 230 juta jiwa umat Islam harus diatur dengan permen liberal. Harus diatur dengan permen yang tidak ada nilai agamanya, bahkan nilai Pancasila enggak ada. Oleh karenanya yang paling keras menolak itu memang orang Islam dan orang agama-agama lain yang menentang ini. Saya pernah di Amerika dan di Eropa ya. Suatu ketika saya menginap di rumah kawan di Chicago. Anaknya itu sekolah SMA di Amerika. Anaknya perempuan. Tiba-tiba temannya itu nggak sekolah selama sebulan, libur. Ketika masuk lagi,
itu bentuknya sudah berubah, jenis kelaminnya sudah berubah menjadi laki-laki. Maka semua status dia sebagai laki-laki harus dihormati oleh kepala sekolah, oleh guru, oleh siswa lainnya. Kalau ada yang mentertawakan dia atau memanggil nama dia, nama yang lama, maka dia dipersoalkan oleh sekolah. Maka tidak boleh dia tiba-tiba berubah gitu. Setelah sebulan masuk sekolah, orang ketawa dia gitu, mencibir atau membuli, itu bisa masuk penjara. Ini yang disebut tadi kekerasan seksual ini. Jadi copy paste memang dengan kondisi di barat. Saya ketika juga di Toronto ada teman yang orang Indonesia, tetapi menjadi manajer di sebuah perusahaan di Kanada. Dia menceritakan ke saya, ada temannya laki-laki namanya John, sama-sama manajer di perusahaan itu. Tiba-tiba dia minta izin libur cuti 2 bulan. Ketika dia masuk lagi, dia sudah berubah menjadi perempuan. Berubah nama menjadi perempuan, Nancy misalnya. Lalu kemudian orang Kanada kantornya harus menerima dia sebagai perempuan dengan status barunya. Tidak boleh ada yang mencibirnya. Nah, itu yang disebut tampilan fisik tadi ya, di undang-undang itu. Yang disampaikan oleh Dr. Widodo. Implementasinya kayak gitu tuh di Eropa, di Amerika. Jadi yang paling, kata kawan saya itu, namanya Pak Budi ya, yang paling tidak enak itu adalah perempuan ketika dia selama ini memakai WC anak orang laki, sekarang dia masuk WC perempuan. Bagaimana ibu-ibu yang WC-nya dipakai oleh dia sebagai laki-laki tadinya gitu, baru 2 bulan berubah. Jadi saudara sekalian, ini yang akan diterapkan di Indonesia gitu loh. Jadi inti daripada, makanya mereka ini detail, ancaman-ancaman hukumannya ini detail dan keras. Untuk apa? Untuk menghimaya, melindungi LGBT dan zina bebas ini. Jadi 2 saja inti permen ini sebenarnya, LGBT dan zina bebas. Kenapa? Apa indikasi LGBT di sini? Walaupun mereka tidak sebut, karena ini orang cerdas yang membuat diksi dan narasinya ini. Disebut di situ tampilan fisik, tadi ya. Maksudnya tampilan LGBT itu kan berbeda dengan tampilan laki-laki normal, perempuan normal. Kalau itu kita tentang, kita cibir, maka kita kena undang-undang ini. Bahkan universitasnya juga kena gitu. Bahkan kata Pak Hamid tadi luar biasa itu ya. Nanti orang di Amerika, di Eropa itu biasa lagi kuliah, dosen menerangkan, dia pacaran, ciuman di belakang di kelas. Kalau kita dari yang pernah tinggal di Eropa, di Amerika ya, kalau dia naik bus, naik mobil dan seterusnya, ada orang berciuman mesra di depan, itu nggak boleh dia tegur, nggak boleh dia ketawain gitu. Itu dianggap sesuatu yang lumrah dan dihormati mereka berciuman di depan umum itu. Begitu juga ini permen ini. Kita harus menghormati mereka, mahasiswa yang pakai jilbab. Ya, di kampus kita ini kan semua kampus ini, negeri maupun swasta, Islam maupun non-Islam. Akan pacaran di kelas, sementara kita mengajar dan gurunya tidak boleh mencegahnya. Kapan dosennya mencegahnya, dia masuk penjara. Ya, dia bisa dilaporkan dan seterusnya. Ini bahayanya permen ini. Jadi kebayang itu implementasi kayak gimana? Luar biasa berbahaya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga, ini bertentangan dengan undang-undang perkawinan. Ya, dari fraksi PKS itu sudah memprotes luar biasa ini karena permen ini tidak ada undang-undang yang lebih tinggi di atasnya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Wido, nggak ada undang-undang tentang kekerasan seksual di negara ini. Kok tiba-tiba jadi permen gitu? Sementara permen itu harus ada di atas. Kalau kita lihat permen ini, di atasnya itu kan nggak ada tentang, coba cari undang-undang di atasnya. Nggak ada tentang kekerasan seksual. Undang-undang itu. Hanya peraturan ini, dan seterusnya. Ya. Ini menunjukkan cacat secara hukum. Nanti ahli hukum, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Wido, ahli hukum sudah memastikan bahwa ini cacat secara hukum. Bapak Ibu. Dan semua undang-undang perkawinan yang di KUA, Kementerian Agama itu akan dianulir oleh permen ini. Ini berbahayanya. Lalu saya lihat mereka melobi Kementerian Agama. Kenapa mereka merasa penting pernyataan Kementerian Agama? Karena
Karena umat Islam yang akan pertama memang lawan ini. Kemungkinan besar nanti Pak Wido, Dr. Wido, ini mereka akan meminta persetujuan Majelis Ulama gitu. Lewat fatwa dan seterusnya. Sekarang ini banyak lobby-lobby sekarang. Kenapa? Ini perjuangan ideologi mereka itu. Feminisme barat ini. Ya, perjuangan ideologi menurut mereka. Ini jihad menurut mereka. Nah, kita kalau nggak jihad yang kayak gini, bahaya anak-anak kita ke depan. Mahasiswa kita berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kenapa pertentangan dengan agama? Karena tidak ada nikah di sini. Tidak ada dia sebut nikah. Satu kata pun nggak ada kata nikah. Sementara dalam Islam tidak ada seks tanpa nikah. Dan tidak ada nikah tanpa persetujuan wali. Apalagi ini bebas. Dia harus seks saya adalah kemauan saya sendiri. Seksual consent tadi. Luar biasa ini. Kalau ini diterapkan, nggak ada gunanya orang tua di dunia, di Indonesia ini. Nggak ada gunanya wali lagi. KUA itu akan bubar semua. Karena nggak ada wali, nggak ada mahar. Rusak semua itu rukun-rukun nikah itu. Apalagi ini jadi permen, apalagi jadi undang-undang. Berbahaya. Nggak mungkin kita melawan undang-undang itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang penting sekali. Yang berikutnya, pembenaran LGBT dan seks bebas. Ini sudah jelas. Redaksinya, kontennya, dan seterusnya. Bisa diterjemahkan dan bisa dipahami. Orang cerdas bisa memahami. Ya. Memang sepintas lalu kayaknya cakep banget itu ya, melindungi orang, menghukum orang yang melecehkan perempuan dan seterusnya. Kayaknya cakep banget. Tetapi poin-poin tadi yang disampaikan oleh Dr. Wido itu perlu sekali. Ini justru di situ mereka sembunyikan itu dengan narasi dan diksi yang halus, tetapi kemudian alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala munculkan juga kelemahannya dan negatifnya. Yang keenam ini copy paste dari ideologi seks barat ya. Maka kemudian kenapa kita tolak, dan penanggung jawab permen ini adalah kaum feminisme. Tadi yang sudah disampaikan, bagaimana mungkin gitu. Penanggung jawab nanti di kampus kita akan ada kaum-kaum LGBT yang bertanggung jawab ini. Wah, mengerikan ini Bapak Ibu sekalian untuk kampus. Oleh karenanya menurut saya ini kita harus khususnya di pasal 5 ini, memang. Kalau bisa dirubah total di pasal 5 itu. Kalau tidak ditolak. Dirubah seperti yang diusulkan oleh Paham tadi. Dirubah total kontennya dan disesuaikan, dan harus kayak kemarin RUU PKS itu harus dicantumkan Pancasila, Undang-Undang Dasar di sini. Di permen ini. Ya, tidak boleh, harus ada mukadimahnya tentang bagaimana ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Ya, di permen ini. Kalau dia direvisi saja. Kemudian undang-undang perkawinan yang sudah disahkan itu, yang sudah menjadi undang puluhan tahun kita ini, itu harus juga disertakan di sini. Itu saya kira masukan dari saya. Dan yang ketiga, kalau menurut saya ini baiknya memang ditolak, buat permen baru yang lebih baik, ya, yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Dan ini tiba-tiba jadi permen Kemendiknas dan Dikti gitu loh. Pak, apakah dilibatkan para rektor ini seluruh Indonesia? Apakah dilibatkan para pakar gitu, pakar pendidikan seluruh Indonesia? Kok tiba-tiba jadi permen dan kita tahunya baru beberapa hari? Sementara ini sudah disahkan 2 bulan yang lalu. Nah ini kan gimana membuat kurikulum saja kita harus menawarkan kepada masyarakat. Bagaimana membuat permen yang mengatur kita semuanya gitu loh. Ini sangat tidak masuk akal secara etika itu ya. Oleh karenanya harus melibatkan agama, melibatkan majelis ulama, melibatkan Kementerian Agama, melibatkan ormas Islam, dan melibatkan para akademisi yang ada di kampus-kampus. Apalagi ini berkaitan dengan masa depan kampus. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan Pak Hamid untuk menguatkan kembali dan menentukan sikap kita sebagai umat Islam dan kaum akademisi yang ada di kampus-kampus Islam. Saya kira kampus Islam ini harus mengkaji dengan detail ini, atau kajian kita ini kita akan sebarkan ke kampus-kampus bahwa secara akademik ini sangat bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Islam dan seterusnya, serta undang-undang yang lain yang sudah disahkan oleh
negara. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran, kemudian mereka tidak merubahnya, mereka tidak merubahnya, dikhawatirkan Allah pasti akan meratakan azabnya kepada mereka. Terima kasih pada Bapak Dr. Khairon Muhammad Arif, MA MED yang telah memberikan penerangan, penjelasan mengenai tentang Permen Dikbud nomor 30 2021 tentang kekerasan seksual ini. Ada beberapa hal tidak terlalu banyak saya ringkas, tapi itu sangat lebih detail yang telah disampaikan oleh Pak Dokter. Yang pertama bahwa Permen ini pasti akan merusak generasi kita. Kita sama-sama tahu Indonesia itu akan menjadi negara maju pada tahun 2045. Jadi mereka pinter agar supaya negara ini kita maju, maka memang generasinya harus dirusak. Dan cara merusak generasi itu lewat universitas, lewat kampus-kampus. Dan itu sudah terbukti sekarang ini. Jadi kalau dulu pacaran di luar kelas, sekarang akan berada di dalam kelas dengan undang-undang ini. Kemudian peraturan ini akan mengizinkan seks bebas khususnya pada pasal kelima. Nah, kita sebagai orang Islam dan yang berada di lingkungan intelektual, Permen ini harus kita tolak apapun risikonya. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sekarang sudah ada pertanyaan. Sebelum ada yang raise hand, saya akan mulai dari pertanyaan yang sudah ada ya, ditulis di chat. Dari Legia PT IKI, Menteri Agama Menak Yakut Khalil Kaumas mendukung langkah Menteri Pendidikan dengan menerbitkan surat edarannya. Pertanyaannya, adakah korelasinya antara Permen ini yang diangkat dengan kasus pejabat yang bisnis di PCR yang viral menjadi tertutup? Terima kasih. Kira-kira apakah ini langsung dijawab dulu? Pemateri pertama, pemateri kedua, silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini tidak bisa dijawab ya. Nanti yang jawab para penegak hukum. Wallahu a'lam. Mungkin ada tambahan dari Pak Dr. Khairon. Pak Hamid, apa inti pertanyaannya apa? Mohon maaf. Pertanyaannya, adakah korelasi antara Permen ini yang diangkat dengan kasus pejabat yang bisnis di PCR yang viral menjadi tertutup? Enggak, menurut saya terlalu memaksakan itu. Saya kira enggak ada hubungannya. Ini Permen ini sudah muncul duluan, baru kemudian ada isu korupsi di PCR itu. Kita tidak mengaitkan ke situ, tapi kita konsen dengan Permen ini saja. Terima kasih. Baik, yang kedua, umat, ini pertanyaan dari Pak Syafruddin, umat kecolongan lagi ya Ustadz. Pertanyaannya, siapa yang terlibat dalam penyusunan Permen ini? Apakah tidak melalui konsultasi dengan lembaga teruji umat seperti MUI dan lain-lain? Syukran. Betul Pak, mungkin akan diarahkan ke pemateri pertama ini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini juga tidak bisa dijawab karena yang tahu adalah Pak Menteri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi saya menyampaikan jejak-jejak panjang itu tidak bisa dihapus. Jadi perjuangan kekerasan seksual itu pada awal dinarasikan oleh Komnas Perempuan, Komnas HAM, ya, dan seterusnya. Jadi dua komisi ini yang memang saat ini sudah menerima, memperjuangkan, mensosialisasikan pentingnya isu-isu gender, pentingnya persoalan kekerasan seksual dengan narasi-narasi feminis dari Barat. Dengan pembiayaan juga yang mereka lebih paham lah dari mana dan sumbernya. Jadi itu saja yang kita ketahui dari catatan-catatan jejak-jejak selama ini. Tapi terkait dengan siapa yang membisiki Pak Menteri, ya sudah ya tidak bisa dijawab secara pasti ya, karena yang tahu adalah Pak Menteri dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, selanjutnya di sini ada pertanyaan yang langsung ditulis oleh Pak Ridwan. Monggo Pak, kalau sudah.
Silakan Pak Ridwan, tadi izin bertanya. Ada Pak Ridwan? Iya. Silakan Pak. Iya Pak, saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak Dr. Khairan dan Dr. Rido yang saya hormati, serta hadirin yang berbahagia. Ini menarik, memang tema yang lagi viral. Menurut saya, ini adalah salah satu dari percikan-percikan kesalahan dari akar pemerintahan kita yang sudah salah arah dari awal. Jadi memang rejim kita sekarang ini yang tentu menaungi Dikbud, ya, itu memang anti-Islam. Jadi saya kira ke depan nanti kita akan disibukkan terus dengan persoalan-persoalan seperti ini. Sekarang ini permen tentang orientasi seksual dan seterusnya. Nanti akan setiap departemen akan membuat permen seperti itu yang tidak sesuai dengan Islam. Pertanyaannya Pak. Nah nanti kampus itu akan sibuk saja untuk dengan mengkanter persoalan-persoalan seperti itu. Jadi ini sekaligus saya kira mengingatkan pada kita pentingnya kampus itu justru meningkatkan kewaspadaan politik, ya, politik siasa syariah, politik dakwah dan dakwah politik. Ini mungkin akibat daripada selama ini kita kampus-kampus itu tidak dididik secara politik yang bagus. Bahkan banyak kampus yang anti politik. Nah sekarang kita baru merasakan itu. Jadi saya kira kita selain juga fokus sekarang melihat permennya, tapi juga jangan lupa bahwa ini ada skenario besar. Ini hanyalah bagian kecil daripada skenario yang mengancam eksistensi umat Islam di Indonesia. Itu saya kira dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tambahan Pak ya. Terima kasih atas tambahannya. Ya. Tapi kalau ada dari pemateri ingin juga melengkapi, menjawab. Langsung aja yang lain Pak. Langsung. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bu Hesti Azri ya. Lalu bagaimana sikap yang harus dilakukan mahasiswa untuk menolak peraturan ini? Karena secara realitas saya bertanya kepada teman-teman saya mengenai hal Permendikbud ini, konsen suka sama suka ini mereka tidak tahu sama sekali tentang itu. Lalu bagaimana sikap kita sebaiknya? Betul Pak. Ini pada yang pemateri pertama Pak Wido. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mahasiswa agar melakukan gelar sarasehan diskusi di antara mahasiswa. Karena banyak mahasiswa yang punya semangat berjuang, tapi minim pengkajian-pengkajian filosofis, filsafat, ya, minim literasi. Dan ini persoalan yang umum yang kita temukan. Nah, karena itu lakukan diskusi-diskusi secara sehat, sarasehan dalam rangka edukasi. Dan ini juga mendorong bahwa pentingnya jihad konstitusi, ya. Bahwa bagaimanapun dampak dari satu peraturan itu dampaknya adalah nasional publik. Karena itu jangan remehkan jihad konstitusi dan jangan juga biarkan pemerintah berbuat apa adanya. Kalau kemudian ada pembisik yang tidak sejalan dengan kita, maka kita pun harus membisiki pemerintah pada akhirnya. Itulah kenapa mahasiswa berhak melakukan audiensi dengan menteri, dengan anggota, dengan Komisi 10 DPR dalam hal ini kaitan dengan Komisi Pendidikan, ya, atau juga melakukan petition online.org atau bekerja sama dengan para influencer muda, ya, karena memang kondisi Indonesia ini mengarah pada 60% anak muda. Jadi dan anak muda itu harus diajak untuk berpikir mendalam dan komprehensif. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh para pemuda, membuat meme-meme dari kajian-kajian tadi kepada hal yang lebih dapat difahami oleh para pemuda, ya, membuat video-video singkat, membuat dialog-dialog YouTube, ya, yang kemudian dengan bahasa yang difahami. Ya, kami tentu di akademisi siap, ya, untuk kemudian mensuplai bahan-bahan dasar, tapi bagaimanapun pembahasan yang paling efektif bagi anak-anak muda sebagai kaum yang mayoritas 40 tahun ke depan di Indonesia ini juga tentu menjadi tantangan tersendiri. Ya, saya kira demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih. Itu jawaban untuk pertanyaan dari Bu Hesti. Nah, kita lihat yang sudah resen. Mungkin kita mulai dari
Bapak Muhammad Fadil Harisa, silakan Pak. Cek masuk nggak suara saya? Masuk. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz Widodo Supraha. Selamat pagi juga Bapak Dr. Khairon M. Arif dan juga selaku moderator. Saya Muhammad Fadil Harisa dari Indramayu, mau izin bertanya. Tadi juga jujur gitu, poin-poinnya yang banyak banget yang disampaikan Pak Ustadz Widodo Supraha dan juga Pak Khairon ya. Karena memang jujur gitu, setelah kita mendengar, saya juga membaca diksi perlindungan itu ternyata memang menyimpang 180 derajat. Yang seharusnya melindungi ternyata memang melebihkan, seolah-olah ya itulah sepertinya terlalu overthinking gitu, bahwa memang ini sudah dipersulit gitu, akhirnya melakukan bebas apapun kan gitu. Dan juga saya mau bertanya juga ke Ustadz Widodo Supraha dan juga ke Pak Dr. Khairon ya, terkait yang mungkin gini, ketika di ini Permendikbud ini dirilis, ada yang menyatakan bahwa memang nanti bagaimana misalnya contohnya nanti pekerjaannya dipersulit, lulusnya dipersulit, dan melakukan apapun dipersulit, akhirnya tuh jadi istilahnya mengundung. Nah, menurut Ustadz Widodo Supraha dan juga menurut Khairon Arif, bagaimana kita implementasikan seperti itu gitu, misalnya karena nanti lulusnya dipersulit, nanti dapat pekerjaan dipersulit dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah, yang terakhir, saya juga jujur ini yang sebenarnya yang postingan itu sebenarnya saya juga kenal sama orang itu. Namun saya jujur masih belum berani ya. Kenapa saya belum berani? Karena saya khawatir kalau nanti berani saya dianggapnya perbedaan visi. Itu yang pertama. Perbedaan visinya itu karena perbedaan visi yang akhirnya nggak sevisi, akhirnya istilahnya kalau bahasa kitanya ya ini bukan level kita lah kan gitu. Udah lo level sana, lo level ikutin aja kan gitu, sama level diri lo sendiri yang dengan yang ngaku-ngaku selevel sama lo kan gitu. Nah, itu bagaimana kita juga mencerdaskan mereka gitu yang akhirnya belum memahami seperti itu gitu. Paling itu sih kalau dari pertanyaan saya. Kalau nggak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Dr. Widodo Supraha. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Yang pertama, anak muda harus tetap semangat ya, apalagi backgroundnya sudah berapi-api kan. Jadi kita dukung semangat anak muda, dan tapi kami punya persoalan berbicara dengan anak muda karena bahasa anak muda itu berbeda sekarang dengan bahasa kita. Nah, karena itu bagi anak-anak muda yang butuh apa inti persoalan, kita akan sampaikan, kita akan bantu anak-anak muda untuk apa inti persoalan. Tapi kita bisa diskusikan juga bagaimana narasi ini, karena bagaimanapun influencer yang paling banyak sekarang adalah anak-anak muda. Dan untuk menjadi penegak keadilan di muka bumi ini, Muhammad Fadil nggak perlu nunggu tua ya, karena para tokoh bangsa kita dulu umur 20-21 ya, seperti Buya Natsir, Buya Hamka ya, kemudian Agus Salim, itu umur 20-an udah berani. Soekarno, Hatta juga begitu. Nah, karena itu yang dibutuhkan oleh anak muda sekarang adalah narasi. Nah, disinilah nanti perpaduan hikmatus syuyukh fi hamasyatis syabab ya, bagaimana orang-orang yang telah berumur bersatu dengan anak-anak muda. Kita setuju memperjuangkan anti diskriminasi pada siapapun, tapi anti diskriminasi yang kita bangun adalah yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berpancasila, agar Pancasila itu tidak sekedar simbol politik, tapi memang bisa terukur pengejawantannya dalam nilai-nilai pendidikan ya. Demikian kira-kira. Terima kasih Pak Dr. Widodo. Selanjutnya Pak Dr. Khairon, monggo Pak. Baik, ini memang kasus keberanian menyuarakan kebenaran ya. Dalam Islam sudah ada konsepnya. Nabi SAW dalam riwayat Muslim bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa saja melihat kemungkaran, hendaknya dia mencegah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dengan fungsi dia di masyarakat seperti apa sehingga kemungkaran itu berhenti. Fa'ilam yastati, kalau nggak bisa, ada alternatif yang kedua. Pabilisani, dengan lidah. Lidah, tulisan, dan seterusnya sama. Nah, ini kaum intelektual di sini bermainnya. Kalau yang pertama tadi itu level pemerintah ya, pejabat, anggota dewan, dan seterusnya. Mereka yang membatalkan itu, mereka yang rapat, dan seterusnya itu biadi. Kalau Pak kaum intelektual, anak muda, itu bilisan. Dengan tulisan, dengan gerakan gitu ya. Bisa dengan demo, saya tidak mengajak demo, tetapi dengan gerakan itu juga bisa. Lalu kemudian kalau itu juga nggak mampu dengan lisan, ya, terancam dan sebagainya, di DO dan sebagainya, ya, mahasiswa atau dosennya misalnya diturunkan kepangkatannya dan sebagainya,
fabiqalbi. Apa itu fabiqalbi? Dengan emosional kita, dengan doa kita, ya. Dengan sikap kita sehari-hari. Ya. Kata Nabi SAW, orang soleh, orang soleh yang tidak berubah wajahnya ketika melihat kemungkaran. Tidak berubah wajahnya ketika melihat kemungkaran. Jadi wajah kita harus berubah. Maksud Nabi di sini, sikap kita harus berubah. Gitu. Jangan menyetujui kemungkaran itu. Karena kita akan menjadi bagian dari kemungkaran itu. Nauzubillah. Saya kira demikian, Pak Saudara Muhammad Fadil. Bagus sekali. Terima kasih dari dari jawaban yang telah diberikan Pak Dr. Wido dan Pak Dr. Khairon. Di depan kita ada yang sudah angkat tangan nih. Kita mulai dari Pak Dr. Ahmad Nuradi. Fadil Pak. Dengan singkat Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya ucapkan selamat ya kepada Puskit UIA yang telah menggelar seminar ini yang saya kira sangat penting karena mungkin belum banyak ya kampus-kampus yang menyoroti tentang permen ini. Jadi mudah-mudahan ini diikuti oleh kampus-kampus lain sehingga para stakeholder sivitas akademika tahu tentang bahaya permen ini di masa yang akan datang. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada Dr. Wido yang telah menjelaskan secara gamblang tentang kronologi sebelumnya, sebelum lahir dari permen ini. Sekularisme yang begitu terencana, tadi disebutkan mulai dari penolakan rencana RUU PKS di MK, kemudian juga di PR, sampai akhirnya mencari celah untuk mengeluarkan permen ini. Ini artinya suatu gerakan sekularisme yang betul-betul memisahkan antara agama dan negara sudah begitu nampak. Nah, oleh karena itu, maka kita sebagai umat Islam yang mayoritas yang tentu menilai bahwa permen-permen atau undang-undang yang bertentangan dengan ajaran Islam secara jelas, yaitu kita harus tolak. Nah, tentu dalam kondisi semacam ini tidak harus berdemo, tapi secara diskusi, seminar segala macam ini saya kira lebih efektif. Sehingga hasil dari diskusi kita nanti kita sampaikan ke pihak terkait untuk sebagai bentuk penolakan kita, sehingga itu barangkali akan lebih efektif. Kemudian jelas-jelas ya tadi dikemukakan bahwa permen ini ya sama sekali tidak ada nilai-nilai Pancasila dalamnya, apalagi agama. Padahal kalau kita lihat dari segi agama misalnya, bahwa salah satu maqasidus syariah itulah hifdzun nasl. Jadi memelihara, menjaga, dan melindungi keturunan. Dan keturunan itu ya melalui proses dalam misalnya melalui pernikahan. Maka kalau sistem pernikahan itu sudah dihancurkan melalui permen yang tadi suka sama suka, ya ini saya kira sangat berbahaya. Karena ketika Islam syariat diturunkan tujuannya untuk melindungi keturunan, karena itu akan sangat berdampak kemana-mana gitu. Kalau seandainya pembinaan suatu keluarga tanpa didasari dengan pernikahan, maka akan rusak semua sistem Islam, mulai di perwalian, warisan dan lain sebagainya akan hancur semua. Nah, ini dampak jangka panjang apabila permen ini kita tidak tolak. Nah, oleh karena itu maka kita semua berharap mudah-mudahan sosialisasi tentang sekularisme yang dilakukan ini melalui permen ini saya kira terus kita gaungkan, kita lakukan penolakan. Saya kira dari ormas barangkali tadi sudah cukup banyak ya, beberapa mayoritas ormas Islam sudah menyatakan penolakannya. Tinggal bagaimana keberanian kampus-kampus ini yang tadi memang ada suatu konsekuensi yang kalau hukum ini ditolak atau permen ditolak ada sanksi yang disebutkan tadi. Saya kira itu resiko perjuangan. Jadi nggak usah kampus-kampus ini ya khawatir dengan ancaman-ancaman sanksi itu. Nah, saya kira ini suatu langkah yang bagus yang telah didahului oleh ormas Islam, kemudian kampus-kampus, apalagi kampus Islam,
sangat tidak layak kalau mereka tidak peduli dengan permen ini. Sebelum terlanjur ini disosialisasikan secara luas, yang dampaknya tadi kita prediksi akan luar biasa, maka mari kita terus gaungkan penolakan kita melalui acara-acara seminar, simposium, kajian segala macam yang bermartabat, sehingga itu akan menjadi masukan buat kementerian atau pemerintah pada umumnya untuk bisa mengevaluasi. Ya, kalaupun tidak dicabut sama sekali, barangkali ada revisi yang tadi sudah ada beberapa masukan, terutama kata-kata yang memang menjauhkan permen ini dari nilai-nilai Pancasila. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Itu sebagai tambahan dari Dr. Ahmad Rodi. Kemudian yang kedua, Ibu Eviridani Lubis, monggo Bu dipersingkat pertanyaannya karena sebentar lagi mau zuhur. Ya. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama mau salut ini. Saya ini dari Fakultas Hukum, Syekh. Jadi karena itu dari menyimak dari tadi itu terpanggil untuk beberapa hal ini. Jadi tadi dibahas tentang pasal per pasal itu. Bagaimana mengartikannya itu udah saya setuju itu, karena memang penyebutan saya tadi saya hitung tadi ada tidak kurang dari 6 kali kata-kata tanpa persetujuan korban. Nah ini kalau dari perspektif hukum itu memang kalau ada tanpa persetujuan korban, maka secara kontrario tadi juga sudah disampaikan, maka itu akan boleh kalau ada persetujuan korban begitu. Nah, jadi karena itu memang ini berbahaya. Saya setuju dengan semua pembicara dan Bapak Ibu di forum ini berbahaya. Saya juga saya apresiasi juga ternyata Paham juga sudah melakukan bersurat ya dari ormas 14 ormas itu ya sudah bersurat ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan itu merupakan langkah politis. Nah, sebetulnya kalau memang mau lebih lebih taktis lagi gitu ya, strategis, kita memang di dalam sistem hukum di kita itu dimungkinkan untuk melakukan uji material. Nah, ini memang tadi walaupun tidak ada undang-undangnya tetapi sudah ada permennya, maka menurut peraturan perundang-undangan itu bisa melakukan uji material ke MA. Nah, kalau memang bisa ini dilakukan paralel gitu ya, di samping usaha tadi dari Paham dan terus didampingi untuk bisa merevisi Permendikbud Ristek tadi, maka bisa juga kita melakukan uji material yang pemohonnya ormas Islam tadi saja. Jadi karena berpendapat bahwa ini akan berdampak kuat kepada masyarakat Islam khususnya di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Sekali lagi saya apresiasi pemahamannya, penjelasannya dari aspek hukum sudah baik sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Efri. Nah, terakhir nih Pak, terakhir dari Pak Slamet, Direktur LPPN. Betul Pak. Pak Slamet. Halo Pak Slamet. Baik Pak. Oh iya, betul Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Widyo, Dr. Hairan, dan Dr. Abdul Hamid yang saya muliakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya Slamet Rianto, Direktur LPPM kebetulan. Saya menyimak apa yang tadi disampaikan, dan kemudian saya sepenuhnya sependapat dengan apa yang tadi dikatakan oleh para pembicara. Saya kebetulan menekuni bidang legal drafting, perancangan perundang-undangan. Setelah melihat dan membaca Permendikbud ini, saya memang terkesan pada dua hal. Pertama adalah Mas Menteri ingin pasang badan untuk menjadi polisi di perguruan tinggi ini. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, saya menangkap bahwa memang ada pelanggaran asas penyusunan peraturan perundang-undangan, baik secara formil karena tidak mengikut sertakan stakeholder dalam penyusunan Permendikbud ini, dan kemudian pelanggaran secara material karena nuansanya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya menyangkut mengenai nilai-nilai agama, ketertiban umum, dan kesopanan atau kesopanan dan kesusilaan. Ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan secara singkat di sini. Pertama, sepenuhnya saya setuju rencana revisi. Kalau memang kemudian diusulkan revisi dari 14 ormas yang sudah menyampaikan, tapi selalu bahwa kemudian dibalikkan bahwa ini hanya ormas Islam, dan Islam cenderung kemudian dipersepsikan sebagai penyetuju untuk terjadinya terjadinya kekerasan. Oleh karena itu, saya mengusulkan bahwa fakultas-fakultas hukum yang berada di perguruan tinggi Islam itu juga mengajukan kajian dan melakukan revisi alternatif. Jadi revisinya nanti tidak diserahkan kepada Kemendikbud, tetapi merupakan usulan dari stakeholder yang betul-betul terkena dengan Permendikbud ini. Ini artinya bahwa kemudian kita tidak memberikan cek kosong lagi kepada Mas Menteri, tetapi sudah memberikan cek yang berisi ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kedua, sepenuhnya dari mulai penghilangan diksi relasi gender, kemudian persetujuan korban, sanksi administrasi juga menurut saya perlu dilakukan penajaman, sehingga kemudian tidak seluruhnya memberatkan pada dosen, kepada mahasiswa, dan kepada pimpinan universitas. Saya lihat sanksi kepada pimpinan universitas ini sangat luar biasa, karena ada penurunan jenjang akreditasi yang tidak ada kaitannya dengan mungkin pelakunya adalah mahasiswa. Jadi ini tidak berrelasi sebenarnya. Oleh Dr. Wido ini berlebihan, jadi sangat-sangat berlebihan. Kemudian yang selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya kita bisa mengajak semua ormas Islam, terutama ormas keagamaan, untuk melakukan melakukan upaya agar ini tidak segera dilakukan, tidak diberlakukan dan kemudian direvisi. Namun memang kemudian ada sayangnya seperti kita meninggalkan teman-teman kita sendiri. Misalnya Menteri Agama justru jauh-jauh hari sudah menyampaikan mendukung. Hal yang semacam ini memang perlu dilakukan pendekatan kepada Nahdlatul Ulama misalnya, karena Nahdlatul Ulama menjadi ormas terbesar, tetapi wakilnya di kementerian justru mendukung. Beda dengan Muhammadiyah yang mengambil jarak, yang kemudian kritis terhadap Permendikbud ini. Tapi Menteri Agama yang notabene dari NU, kemudian cenderung dari jauh-jauh hari sudah menyampaikan persetujuannya. Menurut saya ini menjadi salah satu catatan. Kadang-kadang teman kita sendiri yang kemudian menyetujui upaya-upaya untuk membuat kita makin tidak demokratis maupun tidak bersusila begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya itu tidak perlu, itu tanggapannya, tambahan dari Pak Slamet. Boleh dong Pak, itu ditanggapi dulu. Masukan-masukan yang mungkin bisa memperkuat gerakan-gerakan kita. Oke. Ya, karena mengingat waktu, jadi mungkin diberikan kesempatan kepada pemateri untuk menanggapi secara singkat aja Pak, sebentar lagi mau azan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, memang yang paling otoritatif untuk membahas ini, untuk mengajukan respon, pertama adalah yang punya kapabilitas hukum, ya, hukum. Jadi saya kira para aktivis-aktivis hukum harus membuat surat solusinya, sebagaimana paham membuatnya. Ya, kami di Ormas Islam sudah menyurati Mas Nadiem, ya, dan diberikan jadwal 25 November. Ya, kami ingin mempercepat. Kenapa? Karena di antara target di DPR itu RUU tindak
pidana kekerasan seksual itu mau disahkan oleh mereka di Hari Ibu. Jadi ini dianggap sebagai hari hadiah bagi Hari Ibu. Kalau nggak salah tanggal berapa November gitu ya, 21 kalau nggak salah. Jadi kita ingin dipercepat itu ya sebelum itu. Ya jadi saya kira dengan alasan-alasan yang ilmiah dan seterusnya, ini saya kira kita perlu bergerak. Dan Mas Nadiem memang sejauh ini saya lihat pasang badan ya. Dalam acara Mata Najwa kemarin juga beliau mengatakan bahwa mayoritas BEM di Indonesia sudah mendukung kami. Nah, itu kan menurut saya sangat naif ya, karena mahasiswa yang mendukung itu belum tentu paham literasinya dan seterusnya ya. Jadi seharusnya yang dilakukan bukan malah membuat pembenaran-pembenaran, karena itu semakin menunjukkan otoritarian daripada pemerintah, tapi seharusnya adalah membuka ruang diskusi seluas-luasnya. Dan saya baru saja dapat pesan dari wanita Aisyah Muhammadiyah yang ternyata mereka diundang untuk membahas itu, tapi draftnya udah selesai, udah sampai ke Kemenkumham. Jadi mereka berpikir buat apa mereka diundang kalau ternyata semuanya sudah siap, sudah disahkan dan seterusnya. Jadi ini cara-cara yang sangat sistematis ya, terstruktur, dan karena itu kita pun umat Islam memang harus bergerak dengan apa-apa yang kita miliki hari ini untuk bisa semaksimal mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa taala berikhtiar ya, dan setelah kita berjuang maksimal dengan apa yang kita miliki, kita kembalikan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira demikian. Terima kasih. Pak Dr. Khairan, betul Pak? Ya, saya sedikit menanggapi, memang penting sekali apa yang disampaikan Bu Dekan tadi, Fakultas Agama Hukum, Bu Efri, Dr. Efri. Memang harus ada pengajuan ke MA ya, tentang isi permen ini. Dan memberi masukan ke Mas Nadiem itu, Mas Menteri ini. Ke depan barangkali UIA, jadi mungkin baiknya itu atas nama UIA, dan kajian dari Fakultas Hukum, FAI, Fakultas Hukum Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, memberikan satu pernyataan, kalau bisa Bu Efri, ditandatangani sama rektor, pernyataan bahwa kampus Islam, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, melihat permen ini bermasalah, ya, bertentangan dengan Pancasila, Islam dan seterusnya itu, dan peraturan perundang-undangan juga tadi dilanggar seperti yang disampaikan oleh Pak Slamet. Itu harus kemudian diperhatikan oleh kementerian, dan kalau bisa merevisi permen ini dan kalau bisa membatalkannya. Saya dukung sekali itu. Sebagai pusat kajian Islam dan Timur Tengah, dukungannya seperti itu. Kenapa harus universitas? Kalau Puskit itu kan bagian dari universitas. Nah, kalau universitas yang memberikannya, tetapi nanti Pak Hamid saya minta sebagai moderator ini mencatat dengan tepat ini usulan-usulan yang disampaikan oleh kawan-kawan, para pakar ini, untuk bisa menjadi dasar kita memberikan surat pernyataan nanti kepada menteri dan atau kepada MA dan sebagainya. Saya kira demikian. Terima kasih Pak. Setelah kami catat Pak, insya Allah itu akan jadi catatan buat kami juga untuk the next. Nah, ada tanggapan dari Pak Syafruddin, usul kepada tokoh-tokoh Islam dan agama agar melakukan langkah-langkah konkret dan nyata. Tak cukup dengan diskusi dan usulan saja, tapi harus kompak dengan tindakan yang nyata, biar yang kita tulis bisa nyampai pesan yang kita sampaikan. Yaitu terima kasih, tapi yang perlu saya sampaikan sebagai moderator bahwa kita adalah Puskit UIA, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, itu kita bergerak di bidang intelektual ya, bukan di bidang tindakan-tindakan yang mengarah kepada kekerasan. Marilah kita lawan hukum-hukum yang tidak benar dengan kemampuan intelektual yang kita miliki. Karena kita adalah masyarakat intelektual, tentu tidak mengedepankan dengan yang namanya saran-saran yang membahayakan ya. Tidak lengkap rasanya kalau, dan saya tidak menyimpulkan lagi, dan tidak lengkap rasanya kalau tidak diakhiri dengan doa. Kami mohon kepada Dr. Ahmad Murodi untuk menyampaikan doa kepada kita. Semoga usaha kita ini dicatat oleh Allah. Betul Pak. Sebelum doa barangkali Pak Hamid, ya. Ini saya lihat yang hadir ada dari beberapa universitas, bahkan ada UIN Samarinda, ya,
dari PTIQ, UIK, sekolah tinggi yang lain dan seterusnya di beberapa daerah, juga dari ormas-ormas Islam dan ormas-ormas keperempuanan ya ini di Indonesia hadir bersama kita ini, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga kawan-kawan di kampus lain bisa melaksanakan kegiatan seperti ini di kampusnya. Demikian, terima kasih. Singkat saya minta 2 menit. Ya. Betul Pak Rektor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih pada Pak Wido dan Pak Khairan. Saya sekarang berganti baju sebagai orang yang pernah 4 tahun menggawangi Komnas HAM, yang paham betul ibarat permainan badminton, drop shot harus kemana ke sini. Jadi teman-teman, Indonesia memang kaum muslimin terbesar di dunia. Tetapi hampir saya kira 90% masyarakat Indonesia tidak tahu bahwasannya LGBT itu dilahirkan justru dari kota terbesar di Jakarta, di Yogyakarta. Semua orang tidak tahu itu. Teman-teman barangkali nggak paham siapa penasehat LGBT level dunia. Ada di kampus di belahan Indonesia di Jawa Timur. Artinya apa? LGBT is real, ada di depan kita. Mereka sangat luar biasa ketika memperjuangkan aspirasinya. Saya paham betul bagaimana mereka itu menggunakan jalur-jalur internasional untuk memanfaatkan lobby-lobby itu. Kita negara berdaulat, hukum kita memungkinkan, dan saya kira semua produk peraturan perundang-undangan pada akhirnya sangat tergantung dengan siapa yang akan melaksanakan. Dan kita bisa menolak. Sebetulnya itu juga lah yang saya sering ketika saya dulu terlibat di dalam mengawal para komisioner dan ketika di beberapa sidang di PBB segala macam. Saya mengajak kepada negara-negara Islam, tidak boleh antipati terhadap HAM. Tetapi bagaimana HAM itu diwarnai oleh pandangan-pandangan keislaman. Yang selama ini adalah Islam menolak, Islam menghindar, tetapi tidak mencoba mewarnai. Jadi saya kira kalau kita semuanya serentak, fakultas-fakultas hukum, fakultas-fakultas syariah bersatu padu mewarnai itu, tidak mungkin dari sebuah universitas Unair di Jawa Timur muncul penasehat yang luar biasa. Dan ijtihad kita dulu adalah bagaimana orang seperti itu jangan sampai jadi anggota Komnas HAM. Dan itu kita waktu itu berhasil. Kita libas itu orang-orang seperti itu. Tetapi kan ya mohon maaf, terlalu banyak juga aktivis-aktivis muslim yang genit, yang tidak paham tentang substansi, tetapi dia menjadi kepanjangan yang tidak sadar. Inilah saya kira pentingnya pendidikan-pendidikan tentang HAM, dan insya Allah saya kira kita akan kawal. Dan saya kira terima kasih, ini bagian dari pencerahan. Umat Islam ini memang marah kalau sudah disentil seperti itu, tetapi kadang-kala kita juga kurang protek terhadap hal-hal yang menimbulkan. Sekali lagi, jabatan kadang-kala juga tersandera dengan kepentingan-kepentingan internasional. Termasuk saya kira juga elit-elit juga banyak hal yang sangat tergantung dengan hal itu. Saya kira terima kasih. Tadi beberapa catatan-catatan menjadi penting. Saya kira ormas-ormas Islam bisa bergerak bersama-sama untuk merubah peraturan itu dengan cara konstitusional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rektor. Fadhol Pak Dr. Ahmad Nurudi dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku pasti aku akan kabulkan. Wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan yakinlah doa kalian akan dikabulkan. Wa'fu anni karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan salihah wa rizqan wasi'an halalan thayyibah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yuqbal rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah min amril biladi wal bilad khususatan biladina Indonesia wa amatan biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiq wulata umuril muslimin khususatan di Indonesia wa waffiqhum lima tuhibbu wa tardah min amril ibadi wal bilad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.